Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, selamat sore, selamat menikmati hari Minggu sore pada tanggal 11 Oktober 2020. Saya yakin hari ini Anda penuh dengan kegembiraan. Setelah hari ini menikmati waktu luang, beristirahat bersama keluarga, entah apapun yang Anda kerjakan, yang mengisi hari libur, seperti mengisi energi yang telah terpakai selama seminggu. Nah, hari ini sebelum beristirahat, setelah kita memanjatkan doa malaikat Tuhan, mari kita lanjutkan perjalanan pesiarahan iman kita bersama Bunda Maria. Kita sudah melihat Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Bagaimana mereka bertukar uluk salam. Bagaimana Maria memuji Tuhan dari kerendahan hatinya. Hari ini kita bersama Bunda Maria melangkah maju lagi. Kita akan melihat proses kelahiran Yesus. Kita akan masuk Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Tetapi hari ini kita hanya akan melihat bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saudari dan saudara terkasih, kalau kita membayangkan kisah kelahiran Yesus, membayangkan Natal pertama kali terjadi, mungkin jauh dari apa yang kita gambarkan. Kita semua setiap memasuki bulan Desember selalu repot, sibuk menata berbagai macam hiasan Natal, dan tidak lupa entah membuat kandang atau gua atau apapun, kita membuat seperti situasi di mana waktu itu Yesus dilahirkan. Kita biasanya mengerjakannya dengan penuh gembira, dengan aksesoris-aksesoris seadanya. Kita mencoba menghadirkan peristiwa Natal itu yang terjadi 2000 tahun yang lalu untuk hadir di rumah kita, di gereja kita, dalam hidup kita. Tapi kerap kali apa yang kita lakukan itu terlalu banyak fantasinya. Kita menaruh begitu banyak hiasan-hiasan yang luput dari sesuatu yang mungkin sebenarnya terjadi. Yang terjadi bukanlah demikian. Kita mengikuti proses kelahiran Yesus dari Injil Lukas. Maka kita melihat satu persatu ceritanya. Injil Lukas bab
2 ayat 1 sampai dengan ayat 5 di situ menggambarkan proses perjalanan. Gambaran yang mungkin kita kerap melewatkannya. Kita hanya mengambil, oh ya, ada peristiwa itu, tetapi kita kurang memaknainya, melihatnya. Apakah itu? Yaitu perjalanan Maria dari Nazaret ke Yudea. Perjalanan yang kedua. Yang pertama kemarin ketika dia mengunjungi saudarinya yang sedang hamil. Waktu itu dia hamil muda. Kali ini Maria hamil tua dan ia harus pergi ke sana karena sekarang dia sudah menjadi istrinya Yusuf. Karena ada peristiwa sensus. Setiap orang diharuskan kembali ke kota asalnya atau ke kota leluhurnya. Karena Yusuf disebut anak Daud, keturunan dari keluarga Daud, maka dia harus kembali ke asal mula Daud berada, Bethlehem. Sebelum kita masuk lebih jauh, ada baiknya kita baca bersama teksnya, agar kita memahami apa yang digambarkan oleh Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Saudari dan saudara terkasih, ayat 1 sampai dengan ayat 5 menerangkan begitu rinci atau mungkin cukup banyak gambaran mengenai pendaftaran. Setidaknya ada 4 atau 5 kali Lukas mengulang kata pendaftaran, mendaftarkan diri, kata sensus ini. Sebenarnya mau apa? Karena kemudian nanti kalau kita bandingkan dengan kata yang dipakai untuk kelahiran hanya 1 kali. Dan kalau sebuah kata diulang-ulang, artinya ada hal penting yang hendak disampaikan. Saudari dan saudara terkasih, pendaftaran penduduk ini seperti juga terjadi sekarang di mana-mana. Seringkali kita ikut sensus, kita harus mengisi data online atau offline, data keluarga kita, data kekayaannya berapa. Selalu pendataan orang selalu berkaitan dengan pendataan barang, pendataan material, kekayaan. Untuk apa? Untuk pajak. Di mana-mana. Dari dulu sampai sekarang. Nah, pada waktu Yesus hendak dilahirkan ini juga sama. Pemerintah Romawi yang waktu itu menjajah Yudea, Israel, dan menguasai hampir seluruh daerah sekitar itu, mereka membutuhkan dana besar. Untuk menjaga situasi tetap aman, mereka butuh tentara. Tentara butuh dibayar. Kalau mereka tidak dibayar, mereka tidak bekerja. Pembayarannya dari mana? Dari pajak. Pajak dari mana? Dari daerah-daerah jajahan. Nah, ini hal pertama yang harus kita lihat. Ketika Lukas mengungkapkan ini berulang-ulang, ketika Lukas menulis ini kejadian sudah lama berlalu. Mungkin sudah sekitar 70-80 tahun yang lalu. Lukas hanya ingin mengingatkan pembacanya. Ada peristiwa pedih waktu itu. Bahwa
penguasa asing menjajah, menguasai negeri mereka. Dan ada satu hal yang menarik yang harus kita catat di sini. Apa itu? Bahwa kekuasaan manusiawi tidak mungkin mengalahkan kekuasaan Tuhan. Kalau tidak ada pendaftaran ini, Yusuf dan Maria akan tetap tinggal di Nazaret, apalagi menjelang hari kelahiran. Tapi karena harus mendaftarkan diri, mereka harus pergi dari Nazaret ke Bethlehem. Jaraknya 100 km lebih. Perjalanan ditempuh kurang lebih 4 hari. Tidak nyaman, tidak enak, susah. Tapi rupanya Tuhan menggunakan cara ini juga agar Sang Mesias lahir di kota Daud. Nah, menarik bukan? Bahwa Tuhan juga memakai cara yang kerap kali bagi manusia susah. Saya yakin Yosef dan Maria ketika berjalan dari Nazaret ke Bethlehem untuk pendaftaran ini, mereka juga menderita banyak sekali. Anda yang mungkin pernah hamil dan mau melahirkan, saat-saat akhir itu juga nggak gampang. Berjalan saja susah, apalagi ini berjalan lebih 100 km. Ya mungkin naik keledai, tapi juga nggak enak. Kalau Anda pernah naik keledai pasti merasakan nggak enak juga. Nah, ini dipakai Tuhan rupanya agar nubuat-nubuat perjanjian lama terpenuhi, bahwa Sang Mesias harus lahir di kota Daud. Yesus akan dilahirkan di Bethlehem, kota kecil pilihan Tuhan, karena demikianlah sudah dinubuatkan. Tetapi di bagian manakah? Di Bethlehem, sisi manakah Yesus akan dilahirkan? Besok kita lihat. Sekarang kita sampai di sini. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.